Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. 1 Juni yang akan kita peringati sebentar lagi berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 telah ditetapkan pemerintah sebagai hari lahir Pancasila dan juga sebagai hari libur nasional. Hal ini untuk agar masyarakat semakin lebih hikmat dan mengetahui bisa memaknai ideologi Pancasila mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pada hari ini di Sumut Menyapa kita akan membahas memaknai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Kita telah bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio hari ini. Yang pertama ada Dr. Haji Edi Sopian MAP, Sekretaris Umum dari Dewan Harian Daerah 45 Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam Mbak Juli. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Baik, selanjutnya di sini ada bersama dengan Pak Beni April SPD MPD, akademisi kita hari ini. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mbak Juli. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Dan ada generasi muda kita nih hari ini di sini ada Pangeran Siagian, mahasiswa dari salah satu kampus ternama di Medan tentunya. Selamat sore Pangeran. Selamat sore Bu. Selamat sore juga buat pemirsa TVRI Medan. Baik, terima kasih. Para narasumber kita ini hari ini kita akan membahas bagaimana memaknai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara di saat banyaknya budaya-budaya asing, di saat banyaknya anak-anak muda yang mencontoh budaya luar. Bagaimana Pancasila, eksistensi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara? Kita akan saya ke Pak Edi dulu nih. Yeah. Pak Edi ini sebagai senior kita deh, kalau senior Pangeran deh, nggak senior saya gitu ya. Pak Edi sendiri memaknai Pancasila yang diperingati hari lahirnya setiap 1 Juni ini, tujuannya dan apa saja yang bisa kita lakukan Pak Edi? Baik, terima kasih Mbak Juli dan pemirsa TVRI Sumatera Utara. Berbicara Pancasila mengingatkan kita negeri ini sudah merdeka 77 tahun ya. Dalam diskusi-diskusi baik itu terbuka maupun terbatas, saya selalu menghadiri ya diskusi tentang kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Peserta diskusi selalu bertanya pada 2 pertanyaan yang kalau saya eksklasikan. Pertanyaan pertama, ini sudah 77 tahun Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur ini kok belum terwujud? Gitu. Apakah sesulit itu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur gitu kan? Yang kedua, apakah ideologi Pancasila itu masih relevan tidak dalam situasi di tengah era globalisasi dan demokratisasi yang saat ini nyaris tanpa batas ini ya, antara satu negara dengan negara lain. Nah, menurut hemat saya, Pancasila adalah basis ideologi ya, dan menjadi identitas nasional ya, identitas bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya Pancasila pernah mengalami masa krisis, termarginalisasi ya, tidak mampu menyesuaikan zaman karena 3 faktor. Faktor pertama adalah terlanjur tercemar pada masa Orde Baru ya, di mana rezim Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan status quo kekuasaan. Bahkan rezim mendominasi pemaknaan Pancasila itu. Jadi penguasa yang mendominasi pemaknaan Pancasila sehingga lewat penataran PA4 ya, secara paksa tanda kutip kita diwajibkan untuk memaknai PA4 tersebut dalam butir-butir Pancasila. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah ketika masa pemerintahan Habibie yang melakukan liberalisasi politik, ya, artinya kebebasan, di mana Pancasila yang masa Orde Baru dijadikan sebagai satu-satunya ajas sebagai organisasi, itu bebas dilepas oleh masa pemerintahan Habibie sehingga peluang mengadopsi ideologi lain oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan itu muncul. Katakanlah organisasi keagamaan, ya, organisasi hal-hal seperti inilah yang menjadikan platform
dalam kehidupan politik itu tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ajas. Yang ketiga, faktor desentralisasi ya, dan otonomisasi di daerah. Jadi desentralisasi dan otonomi ini membuat penguatan sentral, membuat penguatan terhadap identitas-identitas daerah. Jadi mendorong penguatan sentimen daerah, sentimen lokal, sehingga muncul politik-politik identitas yang mengabaikan prinsip-prinsip pluralisme. Nah, 3 faktor-faktor inilah sekarang menjadi beban bagi anak bangsa, tetapi sebagai rakyat Indonesia, saya cinta terhadap Pancasila, saya masih berkeyakinan bahwa Pancasila itu menjadi satu-satunya identitas bangsa yang masih layak, masih layak untuk terus dipertahankan dan masih mampu menyesuaikan keadaan zaman. Namun perlu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan hari ini dan ke depan, bagaimana Pancasila ya tidak dijadikan hal-hal seperti yang saya uraikan tadi, 3 hal, tapi bagaimana jadikan Pancasila ini sebagai platform ya yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang menurut pendapat saya sementara. Nah, kalau tadi dikatakan ada langkah-langkah nih sebaiknya agar bagaimana Pancasila ini benar-benar layak masih tetap eksis gitu di tengah era globalisasi. Menurut dari DHadi sendiri nih, Bapak sebagai Sekretaris Umum, bagaimana Pak langkah-langkahnya? Nah, saya tadi katakan Pancasila itu tetap menjadi kekuatan pemersatu. Saya belum dapat menemukan ideologi ya dari literatur sejarah yang kita pelajari, belum ada ideologi yang bisa seperti Pancasila yang mempersatukan Indonesia dari berbagai suku dan berbagai etnik. Yang kedua, sebenarnya tidak ada yang salah dalam Pancasila ini. Tidak ada yang keliru. Yang keliru itu adalah yang membuat pemaknaan tunggal Pancasila itu. Dan kita tidak ingin ya hari ini ya pemaknaan Pancasila dilakukan kesalahan yang sama gitu. Kita ingin jadikan Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, ya, dan jangan dijadikan sesuatu barang yang haram untuk didiskusikan. Jadikan itu sebagai diskusi publik yang setiap hari, ya, setiap ada isu-isu yang muncul di tengah masyarakat, bagaimana relevankah dengan Pancasila? Ya, kalau itu terus-menerus dilakukan, saya yakin, ya, Pancasila tidak lagi termarginal ataupun Pancasila tidak dijadikan lagi alat untuk kepentingan kelangsungan kekuasaan. Nah, itu saya kira jadikan ideologi ini jadi terbuka dan bukalah diskusi-diskusi terbuka terhadap Pancasila. Seperti hari ini ya, kita setiap hari, saya kira pemerintah menjadikan 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Kita harapkan jangan lagi hanya seremoni-seremoni. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi nah, di hari-hari peringatan muncul itu lagi didiskusikan. Gitu. Jadi setiap Hari Pancasila seperti forum diskusi kita pada hari ini kan menarik. Kita bahas, kita ingin mendengarkan anak muda kita, generasi milenial, ya, apa pandangan mereka terhadap Pancasila, generasi yang saat ini ya generasi Y, generasi Z, ya, yang tidak lagi ada batas. Bagaimana pandangannya Pancasila dari sila-sila itu? Dosen, saya yang pernah mengalami generasi pada masa Orde Baru dan masa sekarang, bagi kita inilah sesuatu yang menarik. Ketika ideologi Pancasila masih dimiliki oleh satu kelompok, satu rejim, maka Pancasila itu tidak akan menjadi ideologi terbuka. Jadi harus yakin bahwa Pancasila alat pemersatu dan tidak ada yang salah di dalam Pancasila. Yang salah itu adalah ketika ada rejim atau ada pihak-pihak yang ingin memaknai Pancasila itu. Karena istilah saya Pancasila, kami Pancasila, itu harus dirubah itu. Kita, bangsa Indonesia, pemilik Pancasila itu. Itu saya kira. Baik, itu. yang menarik sekali ya, itu memang lagi jargonnya lagi rame ya, saya Pancasila. Tapi ternyata apa sih yang dilakukan begitu untuk menunjukkan bahwa kita Pancasila? Saya ke Pak Beni nih, sebagai akademisi tentunya Bapak melihatnya apa yang harus dilakukan kampus, kalau kita katakan kampus Bapak sendiri, untuk kita membuat benar-benar bahwa kita ini adalah Pancasila. Kita adalah orang-orang yang mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Ben. Ya, terima kasih Mbak Juli. Kami dari Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Binaguna untuk Pancasila sendiri dari awal pasti sudah menerapkan Pancasila itu nomor 1.
Karena yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kami juga mahasiswa, baik itu dosen dan pegawai, itu sangat toleransi dan bermacam-macam agama ada di situ, ada di kampus, dari mahasiswa, dosen dan juga pegawainya. Kemudian kami memang khusus sekolah tinggi yang olahraga, dan itu termasuk di sila ketiga yaitu persatuan, yang dimana pastinya olahraga itu untuk mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari suku dan juga etnis yang dibilang Pak Edi tadi. Jadi memang kemudian Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Binaguna juga setiap semesternya ada di semester ganjil nanti ada mata kuliah kewarganegaraan yang memang khusus mempelajari tentang Pancasila. Nah, menarik nih Pak, mata kuliah kewarganegaraan. Nah, dari penglihatan Bapak sendiri nih sebagai dosen di sana gitu, apakah mahasiswa masih sangat tertarik dengan mata kuliah itu, atau kelihatan sepertinya ya udah ini mata kuliah wajib harus ikut aja hanya sekedar untuk melepaskan beban mata kuliah universitas? Menurut Bapak bagaimana? Ya, untuk mata kuliah umum seperti kewarganegaraan, pendidikan anti korupsi dan lain-lain itu, bahkan mahasiswa itu berbanding terbalik, mereka sangat antusias karena itu adalah pengetahuan umum yang memang mereka didasari dari SD, SMP sampai SMA. Kalau mata kuliah atletik dan olahraga lain kan memang mereka harus belajar lagi, harus searching lagi, harus mencari jurnal lagi. Tapi memang kewarganegaraan ini menjadi antusias mereka, memang pengetahuan umum. Apalagi sekarang memang mahasiswa menjadi garda terdepan, kalau memang ada yang pemerintah yang bagaimana pasti suara mahasiswa itu diperhitungkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang luar biasa sekali ya Pak Edi. Ini nampak mahasiswa masih sangat antusias dengan mata kuliah Pancasila itu kalau kata Pak ini. Kalau gitu saya ke Pak Pangeran dulu nih, langsung mahasiswanya nih di sini nih. Pangeran Siagian sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Iya, betul. Nah, ini generasi Z ya Pak ya, tadi kalau dikatakan ya gitu. Iya. Nah, Pangeran sendiri di kampus apakah ada mata kuliah kewarganegaraan atau Pancasila begitu namanya? Ya, jadi pada semester, kalau tidak salah semester 1 ada juga mata kuliah kewarganegaraan, dan di semester 4 ini kami juga belajar mata kuliah Pancasila. Jadi seperti yang dikatakan Bapak ini tadi, bahwa masyarakat mahasiswa khususnya masih tertarik dengan mata kuliah Pancasila itu sendiri. Tetapi saya maknai Pancasila itu tidak hanya sebagai lambang, tetapi itu sebagai dasar negara yang mempersatukan Indonesia. Tetapi pada dasarnya, pada faktanya di kalangan anak muda saat ini, mungkin kita bicara di luar kampus juga ya, di kaum milenial saat ini, banyak masyarakat ataupun anak muda yang tidak lagi mengerti ataupun tidak memaknai bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama mungkin kita bisa melihat sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin banyak orang yang sudah bisa memaknai bagaimana nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila tersebut. Tetapi pada saat ini dalam pertemanan juga mungkin di sekitar kita banyak orang yang tanpa disadari itu menistakan ataupun merendahkan agama lain, yang dibuat menjadi sebuah bercandaan dalam pertemanan atau lingkungan pertemanannya seperti itu. Tapi karena mungkin tidak bisa diarahkan ke ranah hukum karena tidak adanya jejak digital ataupun bukti yang akurat begitu. Mungkin pada sila yang kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mungkin permasalahan ataupun bisa dibilang pemaknaan yang tidak tepat, ataupun jika tidak bisa memaknai Pancasila itu, sila kedua ini, banyak orang-orang ataupun kaum milenial yang tidak bisa memanusiakan manusia begitu. Apalagi ada kan media sosial Instagram, TikTok yang saat ini lagi booming-boomingnya, lagi viral. Di TikTok sendiri banyak orang yang sudah memberikan konten-konten positif, tetapi tidak dengan komentar-komentar positif dari netizen. Konten positif tapi komentarnya negatif begitu. Jadi hal ini sebenarnya menjadi permasalahan bagi anak muda saat ini. Kurangnya rasa menghargai manusia, kurangnya menghargai sesama begitu. Tetapi pada saat ini sebagai
kaum anak muda tentunya kita harus bisa memaknai Pancasila itu tidak hanya sebagai lambang tetapi menjadi dasar negara kita, dikarenakan Pancasila lah yang mempersatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari agama, suku, ras, antar golongan dan sebagainya begitu. Jadi kalau dibilang Pancasila kita sepakat deh jadi ideologi gitu ya. Kalau diganti-ganti nanti ada yang nggak sepakat, ada yang ini. Jadi Pancasila itu sudah sangat pas untuk Indonesia. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kalau saya dari statement Bapak begitu bahwa Bapak mengalami masa Pancasila di masa dulu, masa sekarang, dan masa generasi pangeran deh kalau kita katakan. Nah, menurut Pak Edi, apa yang Bapak lihat perkembangan orang-orang memaknai Pancasila atau menggunakan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masa dulu, pertengahannya, dan sampai yang sekarang ini, Pak? Oke. Kalau kita lihat dari sejarah founding father kita mendirikan Pancasila ini kan karena melihat keberagaman Indonesia. Bagaimana kita menyusun Pancasila yang akhirnya ditetapkan tanggal 18 Agustus dan ide awal itu 1 Juni oleh Bung Karno, maka di 18 Juni itu kan adalah kesepakatan yang lahir dari hubungan batin dan kesepakatan nasional. Bagaimana para founding father kita melihat Indonesia hari dan ke depan dengan multikulturalnya, beragam agama, beragam suku dan cita-cita luhur yang ingin dicapai, maka lahirlah itu Pancasila dengan sila-sila yang disebutkan adik tadi ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, kelima keadilan sosial. Tetapi dalam perjalanan tadi, saya bilang dalam perjalanan mulai dari zaman Bung Karno, ya, Pancasila ini juga mengalami degradasi kan, demokrasi yang mestinya kerakyatan menjadi demokrasi terpimpin, misalnya masa Orde Baru, bagaimana Soeharto ya menjadikan Pancasila ini sebagai alat kekuasaan, meneruskan status kekuasaan, menjadikan Pancasila cukup dimaknai oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, hari ini juga kita melihat Pancasila jangan seperti itu lagi. Makanya menurut hemat saya, Pancasila itu harus direhabilitasi pemaknaannya. Ya. Harus dilakukan peremajaan terhadap nilai-nilai Pancasila agar dia bisa relevan terhadap situasi kekinian dan yang akan datang. Dia akan bisa menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia lewat diskusi-diskusi publik yang terbuka seperti ini maupun di bentuk-bentuk lain akan melahirkan pandangan-pandangan yang baik tentang Pancasila. Tadi disebutkan Adinda Pangeran ya, berbagai hal-hal, masalah-masalah yang terjadi ataupun pemaknaan-pemaknaan. Menurut hemat saya, 2 hal yang saat ini mendesak untuk kita lakukan. Yang pertama adalah pendidikan multikultural. Nah, kita saat ini di sekolah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan budaya, tapi pendidikan multikultural, bagaimana menghargai perbedaan suku, perbedaan agama, bagaimana hidup berdampingan di antara sesama rakyat Indonesia meskipun berbeda akidah. Nah, ini yang perlu. Saya kira di UIN juga ada konsep sekarang itu ya. Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum. Bagaimana konsep Islam wasatiyah ya, mencari jalan tengah ya, supaya hidup berdampingan sebagai bangsa Indonesia tanpa mengganggu akidah masing-masing, itu bisa berjalan. Maka pendidikan multikultural, pendidikan budaya, kita lalai. Selama ini politik, ekonomi, teknologi kita jadikan panglima untuk membangun Indonesia. Inilah hasilnya. Kita lalai untuk mengedepankan pendekatan budaya dalam membangun bangsa ini. Jadi saya kira peringatan Hari Pancasila menjadi satu dialog yang perlu kita bahas tentang pendidikan multikultural, ya, pendekatan pendidikan berbasis budaya. Itu yang harus kita lakukan ke depan supaya Indonesia ya, yang sudah menjadikan Pancasila sebagai kesepakatan founding father kita bisa eksis ya zaman berzaman ya, tidak hanya 100 tahun di 2045 tapi juga hingga akhir dunia ini. Dan kita yakin, saya katakan tadi, Pancasila tetap menjadi pemersatu rakyat Indonesia. Baik.
Menarik sekali begini, ini ada masukan nih. Nanti mungkin ke Pak Beni nih bisa ditanggapi. Harus ada pendidikan multikultural dan pendidikan budaya sebagai pendidikan tersendiri di luar dari pendidikan kewarganegaraan. Menurut Pak Beni bagaimana? Ini baik jika dilakukan nanti ke depan? Ya, menurut saya sangat baik. Tadi saya setuju dengan Pak Edi, yang dimana untuk pendidikan budaya itu nanti bisa juga dimasukkan ke kewarganegaraan, tapi dimasuk ke pertemuan-pertemuannya kan. Perkuliahan ada 16 kali Jadi pertemuan. di silabus begitu ya? Iya, di dalam silabusnya atau RPS-nya nanti dimasukkan ke dalam mata kuliah kewarganegaraan itu, khusus membahas tentang kultur dan juga budaya yang tadi dicanangkan oleh Pak Edi. Saya sangat setuju dengan itu. Dan nanti mungkin kami akan lakukan diskusi di kampus kepada para kaprodi dan juga kepada para yayasan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam RPS atau silabusnya. Baik. Nah, ini dalam memperingati nanti hari 1 Juni ini Pak Beni, dari kampus sendiri ada tidak kegiatan yang dirancang atau direncanakan dalam memperingati hari ini, diskusi, seminar atau apapun kegiatan dari mahasiswa dan kampus terkait hari lahir Pancasila ini? Ya. Kami dari Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Binaguna juga setiap tahunnya di Hari Pancasila pasti akan melakukan apel di setiap paginya Pancasila. Kemudian itu dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Binaguna, Ibu Liliana. Terus nanti juga akan ada diskusi, kemudian akan ada ramah tamah juga di Hari Pancasila nanti. Jadi selalu diperingati ya, Iya, Pak? selalu diperingati oleh Binaguna. Jadi memperingati ini kan membuat orang ingin tahu apa sih hari lahir Pancasila gitu, apa sih Pancasila itu, sehingga jadi ingin tahu begitu ya Pak Beni ya. Pangeran, saya ke Pangeran nih. Nah, Pangeran sendiri mendapatkan mata kuliah tadi Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ketika di SD, SMP, SMA, apakah juga masih mendapatkan mata pelajaran kewarganegaraan kah, PPKN kah, atau lain sebagainya? Ya. Jadi di SD sendiri itu masih mendapatkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di SMP juga, di SMA juga. Sampai pada saat ini di bangku perkuliahan saya juga tetap mendapatkan mata kuliah. Seperti yang saya katakan tadi, semester pertama ada mata kuliah kewarganegaraan dan semester 4 ini saya ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, kalau menurut Pangeran sendiri sebagai generasi Z, tadi menyebutkan media sosial dan lain sebagainya yang lagi booming saat ini. Apakah membumikan Pancasila, ideologi Pancasila di Indonesia bisa dilakukan lewat media-media sosial zaman sekarang itu? Ya, tentu saja, karena media sosial ini yang paling banyak dilihat masyarakat saat ini. Bukan lagi media nyata ya, media maya inilah yang lebih dikenal orang saat ini ya, masyarakat saat ini. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial, memang harus bisa melakukan ataupun menginterpretasikan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Jadi dengan adanya media sosial ini bisa berdampak positif bagi kita yang menggunakan itu dengan tujuan baik. Baik. Jadi bisa konten-kontennya dimasuk-masukkan Pancasilanya begitu ya Pak ya. Saya ke Pak Edi. Pak Edi ini menarik sekali nih, ada Pangeran di sini yang sudah menerima pendidikan kewarganegaraan Pancasila bahkan dari SD, SMP, SMA dan di kampusnya 2 semester nih Pak belajar itu. Tapi Pak, tadi ada beberapa yang disebutkan oleh Pangeran juga, bagaimana generasi muda itu tidak lagi memegang Pancasila, tadi tidak toleransi dan sebagainya. Ini apa yang kurang lagi Pak? Karena kurikulum pendidikan sudah selalu mengajarkan, tapi kok masih? Saya kira implementasi ya, implementasi itu yang penting. Satu contoh ya, kalau kita ikuti sila 1 sampai 5, yang menjadi masalah kita hari ini kan sila keempat dan sila kelima. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi terutama kita lihat, nomor 5 juga nih Pak, keadilan sosial. kita lihat demokrasi kita hari ini, demokrasi seperti apa ya kan? Demokrasi kita ya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ya, perubahan-perubahan yang terus terjadi ternyata ya masih begini juga Indonesia kan. Nah, kita harap sebaiknya kembalikan lagi ya terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, soal keadilan. Keadilan, bagaimana cita-cita kita Indonesia adil dan makmur ketika masih terjadi ketimpangan yang besar antara yang berpenghasilan besar dengan penghasilan kecil. Di Indonesia ini ada 10% yang paling kaya raya, ya, dan ada pula yang 10% yang paling termiskin. Nah, ini bisa menimbulkan goncangan-goncangan sosial. Yang ketiga, usia produktif itu banyak berpendidikan rendah. Usia produktif itu mestinya berpendidikan tinggi supaya produktivitas
bangsa ini semakin tinggi kan gitu. Nah ini juga tantangan kita. Padahal soal pendidikan dijamin dalam Undang-Undang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, ya kan, kecerdasan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah amanat itu. Baru yang berikutnya ya degradasi lingkungan hidup kita, ya, bagaimana penguasaan sumber-sumber daya alam kita, ya, kerusakan lingkungan. Berikutnya lah lemahnya penegakan hukum, penghormatan terhadap penegakan hukum. Lalu terjadinya itu tadi tingkat masalah-masalah moralitas, ya, seperti ya seks bebas, ditambah lagi narkoba. Nah ini kan persoalan-persoalan ketimpangan, kesenjangan yang harus diselesaikan. Nah oleh karena itu perlu ada keteladanan. Yang kedua, perlu ada upaya kita bersama secara kolektif bagaimana membangun bangsa ini dengan tetap memiliki komitmen untuk memajukan, ya, bangsa ini sesuai dengan janji yang disampaikan di dalam pembukaan Dasar 45. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, kita juga harus konsekuen untuk menjalankannya. Silakan rezim berganti rezim, ya kan, dengan sistem yang bermacam-macam sudah dilakukan, dengan nama-nama kabinet yang keren-keren, ya kan. Nah, tetapi jangan lupakan cita-cita yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi rezim boleh berganti, sistem berganti, tapi tidak boleh, ya, melanggar dari ideologi Pancasila. Baik, saya cut sedikit. Berarti Bapak melihatnya ini ada beberapa hal yang sudah agak lari dari Pancasila, kalau kita katakan? Pasti. Harus kita akui. Sehingga tidak terwujud sila keempat dan kelima tadi kepada sila masyarakat. keempat, lima, ya kan. Jadi mesti sistem ya perlu kita tinjau ulang. Sistem demokrasi kita apakah masih cocok seperti ini, ya. Lalu kebebasan-kebebasan yang kebablasan misalnya, apakah perlu kita tinjau ulang tanpa mengganggu hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Demokratisasi yang selama ini perwakilan, sekarang dengan sistem pemilihan langsung, mulai dari kepala desa sampai pemilihan presiden, apakah hasilnya baik, ya kan? Nah, lalu sekarang akibat demokratisasi kebebasan, kok tingkat kemarahan masyarakat kok tinggi sekarang? Gampang marah, gampang emosional. Pasti ada yang salah ya Pak ya? Pasti ada yang salah. Ada yang salah selain ketimpangan, jempitan ekonomi, faktor-faktor sosial. Jadi sistem kita mungkin belum siap dengan sistem kebebasan yang sebebasnya itu, demokrasi yang dibawa dari luar sebenarnya tak sesuai dengan budaya bangsa kita, dengan ciri khas bangsa kita, ya kan? Karena kalau dari dulu ketika founding father kita mengedepankan suara terbanyak, nggak lahir Pancasila seperti ini. Yakin saya kalau suara terbanyak, itulah muncul Piagam Jakarta itu kan. Nah, tapi karena kita lebih mengedepankan, ya, kolektivitas bangsa, persatuan dan kesatuan, karena keberagaman itu adalah keniscayaan, ya kan. Dan itulah yang dipegang oleh para founding father kita, dan itulah kita laksanakan. Dan hari ini mestinya kita harus menjunjung tinggi itu, ya. Kita boleh berbeda akidah, tapi kita tetap bisa saling berdampingan. Hari ini mungkin ada yang berbeda akidah, ya mungkin, tetapi kita bisa hidup berdampingan. Kita bisa sama berbicara tentang kebangsaan. Ketika kita berbicara tentang agama kita, silakan, gitu kan. Tapi ketika kita berbicara kebangsaan, kita harus duduk bersama untuk bangsa ini ke depan. Nah ini yang harus perlu dilakukan, mulai dari pimpinan kita, bapak-bapak kita di atas, partai politik, ya, para pemimpin yang di daerah, ya, sampai kita ini, termasuk generasi Z ini, supaya mereka bisa melihat. Jadi oleh karena itu saya ajak adik-adik mahasiswa, ya, adik-adik generasi Z, silakan jangan tabu lagi berbicara tentang Pancasila. Uraikan kalian sendiri, mulai dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada yang kurang pas, ya tanya orang yang cocok. Ada dosen Pak Beni, ada yang lain-lain, supaya menjadi wacana publik ketika kita berbicara pemaknaan Pancasila. Baik, Pak Beni, ini ada beberapa hal tadi yang disebutkan oleh Pak Edi nih terkait bagaimana Pancasila sekarang, tadi juga dari atas teladannya itu nggak ada. Nah, menurut Pak Beni, apa sebenarnya upaya atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan
sebagai dosen muda kalau kita katakan ya, agar generasi-generasi muda ini semangat mendiskusikan Pancasila seperti katakan Pak Edi setiap hari, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih Mbak Juli. Menurut saya langkah untuk akademisi sendiri, baik itu dari dosen ataupun dari sektor yang lain, kemarin kita di pandemi itu banyak yang namanya webinar-webinar Zoom. Nah, mungkin dengan hal itu kita bisa membuat webinar-webinar atau seminar-seminar ke depannya tentang Pancasila. Kemarin ada juga dia anti korupsi sudah digalakkan, pendidikan anti korupsi di setiap kampus harus dibuat. Nah, kenapa tidak kita membuat seminar dan webinar tentang Pancasila, sehingga kita tetap mengimplementasikan dan juga mensosialisasikan Pancasila itu sendiri dari Sabang sampai Merauke, dan juga seperti kata Pak Edi tadi, tidak ada yang namanya lagi salah kaprah dari Pancasila tersebut. Nah, kalau saya dari olahraga, dari sisi olahraga, pastinya untuk Pancasila itu sendiri pasti sudah digalakkan dari olahraga, dari ada sila ketiga. Namun memang pemerintah, kata Pak Edi tadi, ada yang salah. Dari sisi olahraga pasti juga ada yang salah. Kemudian yang lainnya seperti yang saya katakan tadi di awal, mungkin kita bisa menggalakkan Pancasila ini dari webinar ataupun seminar-seminar dari Sabang sampai Merauke, sehingga bisa diikuti dari Sabang sampai Merauke kembali. Baik. Nah, kalau moral atau kita kan attitude, etika dari mahasiswa sendiri, Bapak melihatnya sudah mencerminkan Pancasila tidak saat ini? Ya. Untuk moral dan attitude mahasiswa selama pandemi ini pasti mengalami penurunan, karena tidak adanya tadi PHMB atau setiap kita masuk ke kampus kan pasti ada pembekalan awal mahasiswa baru. Tidak adanya itu, kemudian di kampus pasti ada mengalami penurunan attitude dan moral, tapi kita bisa tanggulangi dengan memasukkan kembali mata kuliah personality. Nah, di mata kuliah personality itu dibangun kembali attitude, moral, dan etika mahasiswanya. Jadi memang pandemi kemarin itu sangat berpengaruh kepada moral dan attitude serta etika mahasiswa kita, Mbak Juli. Tapi Binaguna sudah menanggulangi itu dengan memasukkan mata kuliah personality di semester 4 kemarin. Ya. Jadi memang kampus ini sangat mempunyai andil besar ya Pak ya dalam mencetak generasi muda, memasukkan nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya begitu. Saya ke Pangeran. Nah, Pangeran tadi ada menyebutkan beberapa nih di sekitar teman-teman ada yang tidak menghargai lagi, tidak sesuai Pancasila. Nah, menurut Pangeran sendiri memaknai Pancasila, butir Pancasila 1, 2, 3 ini bagaimana yang benar menurut generasi Z yang Pangeran rasakan saat ini? Iya, menurut saya sendiri kita harus memaknai Pancasila itu tidak hanya mengerti dan menghafalkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin mereka mengerti bagaimana butir-butir nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, tapi tidak mengaplikasikan ataupun tidak merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu permasalahan yang nomor satu. Jadi kita harus bisa mengetahui bagaimana itu sadar berbangsa dan bernegara, seperti topik kita hari ini. Jadi sadar berbangsa dan bernegara itu adalah sadar ketika kita di Indonesia ini terbentang oleh banyak perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan ras, agama, suku, dan lain-lainnya. Dengan adanya perbedaan ini bukan berarti menjadi pembeda bagi kita, tetapi kita harus mengetahui bahwa perbedaan ini adalah menjadi kelebihan bagi kita warga Indonesia. Jadi dengan kita sadar bernegara dan sadar berbangsa, itu bisa meningkatkan nilai-nilai Pancasila itu dapat direalisasikan. Apalagi sebagai kaum anak muda saat ini, memang sebagai garda terdepan untuk menggalakkan lagi Pancasila itu, kita harus mampu melakukan yang terbaik dalam perealisasian Pancasila itu sendiri. Dengan adanya sadar berbangsa, sadar bernegara, dan mengaplikasikan Pancasila itu sendiri, sehingga Indonesia akan bisa menjadi negara yang lebih bersatu dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, kalau menurut Pangeran sendiri nih, Pancasila ini tadi kalau dikatakan Pak Edi ini masih sangat baik untuk Indonesia, masih sangat pas di tengah era globalisasi ini. Nah, menurut Pangeran sendiri masih pas nggak? 5 sila saja cukup atau perlu ditambah atau perlu direhabilitasi tadi kata Pak Edi? Menurut generasi Z sendiri bagaimana memandang Pancasila?
sebagai dasar Indonesia. Jadi tadi malam saya juga berpikir ya, bagaimana jika salah satu dari sila Pancasila ini dihapuskan, hanya 4 sila saja begitu. Jadi saya mempertimbangkan dan juga mencari beberapa hal, mencari tahu latar belakang di balik Pancasila ini. Jadi kelima Pancasila ini memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kelima Pancasila ini saling berhubungan dan untuk saat ini memang masih harus digunakan sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi masih layak ya, masih pas ya, masih cocok ya. Maknaannya yang perlu diremajakan, Perlu menyesuaikan dengan keadaan zaman. Benar sekali. Nah, saya ke Pak Edi nih. Pak Edi, ini Pangeran sangat baik sekali menceritakan bagaimana Pancasila itu sila 1, kedua, ketiga ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Tapi Pak Edi, saat ini meskipun sudah 77 kali kita peringati ini 1 Juni ini, tetap masih ada kita mendengar isu-isu yang masih ingin menggantikan Pancasila dengan nilai-nilai lain. Bapak melihatnya, apakah ada beberapa yang merasa tidak pas dengan Pancasila di Indonesia? Sebenarnya ya, ini kan banyak pengaruh karena kita tidak ada lagi pembatas antara satu negara dengan yang lain, lalu munculnya era kebebasan, muncul lagi kemajuan teknologi informasi, membuat berbagai ragam ya ideologi-ideologi yang ada di dunia ini menjadi santapan kita sehari-hari, sehingga orang mau mencoba dulu, mencoba ini, mencoba gitu. Nah, saya melihat itu selalu akan gagal. Ya, kita kan sudah berapa kali diuji Pancasila ini ya, baik diuji keberadaannya, diuji dengan memasukkan ideologi lain, diuji juga dengan pemanfaatan Pancasila untuk melenggengkan kekuasaan, semua itu juga akan runtuh kan. Nah, itu membuktikan bahwa Pancasila itu masih sakti dan sangat relevan. Tidak hanya sebagai ideologi, pandangan hidup, tapi juga bagian dari roh perjalanan bangsa ini. Jadi dia selain acceptable, ya, Pancasila ini juga layak untuk menyesuaikan kemajuan zaman ini. Dia masih relevan. Saya yakin, tinggal bagaimana kita memaknai itu. Yang kedua, jangan ada lagi gitu. Ya, jadi kalau sekarang ada muncul keinginan untuk mengganti ini, ya karena juga kita melihat pelaksanaan Pancasila yang dilaksanakan oleh kita semua, oleh sistem ini masih juga ada yang keliru. Jadi gitu karena kan. ketidakpuasan terhadap aplikasi Pancasila Bisa ini jadi, sebenarnya? iya aplikasinya. Karena tadi itu, pemaknaan itu, maka sekali lagi silakan memaknai Pancasila itu dibebaskan dalam diskusi Pak. Silakan, jangan lagi dicap hanya milik sebuah kekuasaan. Yang ini Nggak Pancasilais, boleh. yang ini nggak Pancasilais, nggak boleh ya Pak Atau ya? juga memaknainya menurut kami, menurut rejim inilah Pancasila. Nggak boleh lagi, itu orang dia menjadi milik bangsa kok. Jadi kita boleh diskusi sama Dek Juli ya tentang Pancasila, nggak boleh ada yang larang. Ini bukan barang haram. Ini juga tidak menjadi, jangan nanti kalau dulu kan siapa yang berbicara di luar pemakna Pancasila dianggap subversif, begitu juga. Lalu ada pembelahan ini Pancasila. Semua kita Pancasila sebagai rakyat Indonesia, termasuk generasi Z. Nah, jadi generasi Z yang punya tantangan yang berat sekali ke depan. Mereka tidak seperti kita. Saya sempat dididik tentang P4. Ya, masuk kuliah harus penataran P4. Ya kan? Masuk kerja penataran P4, ada litsus. Ya, sekarang adik-adik tidak seperti itu lagi. Dengan kebebasan itu, janganlah mengabaikan ideologi kita karena tidak diajarkan lagi, tidak dijadikan sebuah dogma untuk wajib mahasiswa gini. Cukup dengan kurikulum pembelajaran, makna itu yang penting adalah implementasinya. Ya. Ketika pangeran beragama apa? Kristen. Beragama Kristen, ya kan? Ya, maka tidak harus berjarak dengan masyarakat Muslim. Keluarga saya banyak yang Kristen. Saya kuliah tinggal di rumah 6 guru saya yang beragama Kristen. Apakah terhambat saya sholat, terhambat saya berpuasa? Tidak. Dan guru saya juga menghargai. Ketika saya berpuasa, dia jaga itu, dia berpuasa. Nah, suasana seperti itu, mungkin guru saya nggak baca buku dia. Tetapi karena ini merupakan nilai-nilai kristalisasi nilai yang sejak zaman nenek moyang kita sudah ada, ya, maka ini harus terus kita kembangkan, kita remajakan ini nilai-nilai ini. Orang Bung Karno bilang, saya bukan pencipta Pancasila kok. Saya gali dari nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, karena berbagai ragam budaya dia gali nih, sehingga lahirlah konsep-konsep Pancasila itu.
Itu Pak, saya kira. tapi kalau tadi dikatakan dengan globalisasi begitu, nah datang dari luar untuk mengganti ideologi Pancasila, Bapak melihatnya apakah di negara lain hal-hal seperti itu juga terjadi terhadap Contoh ideologi Soviet mereka? hancur kan? Uni Soviet kan hancur babak belur. Akhirnya terkeping-keping dia Uni Soviet. Itu menjadi pembelajaran bagi kita. Kan? Lalu terjadi liberal, ekonomi liberal, demokrasi yang bebas-bebasnya. Ya kita kan sempat demokrasi yang bebas, muncul keinginan bentuk provinsi, bentuk ini, lalu muncul dulu ide-ide untuk membuat negara federal. Nah tadi itu, nah tetapi karena Pancasila itu masih kuat, ya sehingga hal-hal seperti itu bisa kita hempang. Tapi yang namanya Uni Soviet tak terhempang dia, habis dia berkeping-keping, terpecah-pecah dia. Apakah kita mau seperti itu? Potensi itu besar loh. Sebenarnya besar Indonesia ini, selain kita dipisah oleh pulau-pulau, lalu kita masyarakat kita yang heterogen, tapi dia beridentitas masing-masing. Di Pulau Sumatera aja berbeda-beda. Ada orang Sumatera beda dengan orang Jawa, orang Kalimantan, orang Papua. Berpotensi kali kita terpecah. Berpotensi kali kita ini menjadi negara-negara kecil atau negara federal. Tetapi Pancasila itu menjadi pemersatu kita. Dan saya yakin, mudah-mudahan kita semua, ya, satu saat Juli juga nanti jadi pemimpin bangsa, jangan robah itu Pancasila, tidak boleh. Tapi harus diremajakan. Diremajakan terus, direlevan sesuai dengan relevan, ya, supaya dia akseptabel, dia tetap layak, ya, dalam menghadapi semua tantangan zaman. Dan saya yakin itu, karena ini bukan 77 tahun usia Pancasila. Ratusan tahun sejak Nusantara ini ada, Pancasila sudah ada. Istilahnya aja. Di konsep baru setelah 1 Juni aja Pancasila itu dari sila pertama ini tanggal 18 Agustus itulah baru dihitung 77 tahun. Nah, sekarang kita mencapai 100 tahun itu 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Yang kita sebut akan muncul generasi emas. Generasi emas, maunya generasi emas Pancasila. Kita ingin abadi Pancasila, dan kita lihat 100 tahun saya apakah masih hidup atau Juli masih hidup. Mudah-mudahan rekaman ini bisa hidup sampai 2045 biar didengar oleh generasi kita kelak. 100 tahun 2045. Mudah-mudahan Pancasila masih tetap relevan dan Indonesia masih utuh dari Sabang sampai Merauke. Baik. Menarik sekali nih Pak Edi, membuat kita jadi semangat Pancasilais sekali begitu ya. Pak Beni, kalau Pak Beni sendiri melihat tadi Pak Edi mengatakan ini perlu ada peremajaan pemaknaan. Tentunya kampus juga sangat berperan penting karena yang dididik adalah generasi masa depan di 2045 tadi. Nah, menurut Pak Beni apa yang harus dilakukan dalam membuat mahasiswa itu memaknai Pancasila dengan makna yang pas tentunya, tidak dengan makna yang melenceng dan lain sebagainya, tidak sebebas-bebasnya. Apa yang bisa dilakukan upayanya Pak Beni? Ya. Untuk upaya akademisi dari kampus sendiri, pasti yang pertama tetap mengadakan seminar-seminar, kemudian dalam pembelajaran atau kewarganegaraan atau Pancasila itu tetap digadang-gadang terus, tidak boleh dihapuskan. Tidak boleh dihapuskan, bahkan digalakkan begitu ya? Iya, digalakkan terus, dan kemudian pastinya sekarang dari kampus kita diwajibkan untuk mensosialisasikan yang namanya 3 dosa juga, dan itu menurut saya termasuk dalam Pancasila juga, ada anti toleransi, anti kekerasan seksual, dan juga anti bully. Nah, bullying, nah itu menurut saya sudah dilakukan dari tahun 2021 dan diwajibkan dari Kemendikbud sendiri, dan setiap kampus khususnya di Binaguna juga sudah mensosialisasikan itu di setiap semesternya. Jadi setiap semester akan ada yang namanya sosialisasi 3 dosa. Dan saya termasuk dari dosennya, ada 3 dosen, ada saya dan juga ada dosen lainnya. Jadi memang peran kampus untuk menggalakkan kembali atau meremajakan kembali Pancasila itu sangat berpengaruh sekali untuk generasi Z sendiri seperti pangeran tersebut. Nah, ini menarik sekali, ada 3 dosa yang disosialisasikan, anti kekerasan seksual, anti intoleran, satu lagi anti apa tadi Pak? Kekerasan seksual. Anti kekerasan seksual. Nah, ini bagaimana Bapak ketika mensosialisasikan ini kepada generasi muda? Respon generasi muda bagaimana Pak mendengar sosialisasi ini? Ya, responnya sangat baik sekali karena memang
kita semua pasti dari tadi ada 3 anti bullying, pasti semuanya pernah dibully, baik itu dari keluarga, dari masyarakat dan lain-lain. Ada anti kekerasan seksual, kemarin juga dari Riau kemarin ada kasusnya. Apalagi di kampus itu sangat rentan sekali dari anti kekerasan seksual dari dosennya ke mahasiswanya gitu kan. Yang terakhir ada anti intoleran. Nah, ketika saya mensosialisasikan ini, mahasiswa sangat aktif sekali, sangat berperan aktif, timbal baliknya ada, bahkan saya sebagai dosen hanya kadang sebagai pendengar saja. Mereka yang memang berperan aktif, berdiskusi sehat, saya memang sudah dari awal, boleh berdiskusi tapi diskusinya sehat. Jangan ada yang namanya kita masuk di mata kuliah atau pembelajaran 3 dosa ini malah kalian yang melanggar itu. Jadi memang sama seperti pembelajaran kewarganegaraan dan Pancasila, 3 dosa ini juga sangat aktif sekali mahasiswanya. Jadi mahasiswa kita ini memang menerima sekali mata kuliah yang diberikan sebenarnya ya Pak Edi. Saya ke Pangeran nih. Pangeran ini adalah jurusan Sastra Indonesia. Jadi Indonesia sekali Pangeran ini sebenarnya. Nah, Pangeran sendiri ada tidak upaya-upaya dari jurusan Sastra Indonesia sendiri dalam menghidupkan Pancasila? Upaya apa yang dilakukan? Kalau di Sastra Indonesia sendiri mungkin hampir sama dengan Bapak Beni ya. Ada sosialisasi yang diberikan dari fakultas sendiri tentang Pancasila itu sendiri. Tetapi di samping itu, di luar dari fakultas mungkin ataupun di luar dari kampus itu ada banyak dari pemilihan-pemilihan ataupun kontes-kontes yang menggalakkan lagi bagaimana latar belakang Indonesia itu sendiri. Tidak hanya misalnya kemarin saya mengikuti ajang pencarian pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2022. Walaupun hanya sebagai finalis, tapi saya bisa memaknai Pancasila itu dengan baik. Mana saya bertemu dengan orang-orang hebat, mulai dari latar belakang yang berbeda, dari kampus berbeda, ada dari agama yang berbeda, semua. Latar belakangnya itu mencakup hampir ke 6 agama di Indonesia dan juga suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian saya melihat bahwa pengimplementasian Pancasila itu sebenarnya sudah sangat baik bagi teman-teman saya. Bagaimana rasa kekeluarganya, bagaimana rasa menghargai saat teman-teman memberikan pendapat, begitu. Jadi dengan adanya mengikuti mungkin dari kampus diterapkan, bisa diikuti juga dari luar kampus, begitu. Nah, kalau kecintaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia sendiri, di samping juga mencintakan kepada budaya-budaya, bahasa-bahasa budaya-budaya kita, Beni melihatnya bagaimana? Pangeran melihatnya bagaimana? Ya, jadi saat ini memang ada yang namanya istilah xenomonia ya. Xenomonia ini maksudnya orang-orang pada saat ini lebih tertarik untuk menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Atau dicampur-campur gitu ya? Iya, dicampur-campur, alih kode atau campur kode biasanya kalau di dalam sastra Indonesia kami pelajari itu. Jadi hal ini yang bisa merusak ataupun bisa memberikan dampak negatif pada keutuhan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi saat kita berada di ruang publik, saat ini berbicara, saat ini berdiskusi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana di situasi seperti apa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Jadi dengan demikian saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dan lebih mengutamakan bahasa Indonesia, begitu. Dan tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Gitu. Jadi tidak meninggalkan bahasa asing juga, tapi di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia doang, begitu ya, Pangeran ya. Saya ke Pak Edi nih, menarik sekali nih dosen muda kita dan mahasiswa kita. Pak Edi, ini di akhir apa yang mau disampaikan untuk masyarakat dalam memperingati nanti 1 Juni dan untuk generasi-generasi Z seperti Pangeran, apa ide-ide yang mau disampaikan Pak Edi? Pertama, kami dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 di pertengahan Juni dalam rangka Hari Pancasila akan menggelar dialog nasional kebangsaan tentang masih relevankah Pancasila ya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan demokratisasi. Kita hadirkan pakar Pancasila, Profesor Yudi Latif dan beberapa pakar dari Unimed tentang pendidikan karakter. Ini akan diadakan di Medan ya Pak? Iya, di Medan. Jadi pendidikan karakter ini juga penting, kaitannya nanti tentang pendidikan budaya, ya kan? Kita harus berkarakter. Oleh karena itu kita harapkan nanti lewat diskusi-diskusi ini akan bisa lahirlah pemaknaan-pemaknaan Pancasila. Pesan kami dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45, yang pertama, mari kembalikan Pancasila sebagai ideologi yang bisa untuk diajak
sebagai ideologi terbuka, menjadi diskursis ya. Yang kedua, Pancasila ini masih layak untuk bisa dikerjakan dan mudah bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jangan berpikir untuk mencari ideologi lain di dalam menuju cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Pakai aja Pancasila, gunakan itu. Sudah sempurna ya Pak ya, sudah di sangat ketuhanan sempurna. Maha Esa. Iya, sudah sangat sempurna. Dan itu saya kira cita-cita bagi insan manusia ciptaan Tuhan, 5 itulah sebenarnya, ya kan? Bagaimana nilai-nilai luhur dalam 5 sila itu bisa kita laksanakan. Oleh karena itu sekali lagi saya himbau terutama kepada adik-adik saya generasi Z ya, amalkan Pancasila itu, jadikan itu sebagai sumber inspirasi, sumber ideologi kita yang tidak boleh ya berubah walaupun kalian nanti berada di belahan dunia manapun. Bangga dengan Pancasila dan Indonesia. Bangga dengan gitu Pancasila ya, dan Indonesia. Baik, Pak Beni silakan apa yang mau disampaikan di akhir statement Pak terkait dengan peringatan nanti hari lahir Pancasila di 1 Juni. Terima kasih. Nanti selamat Hari Pancasila kepada mahasiswa dan kepada mahasiswa khususnya Binaguna dan seluruh mahasiswa di Indonesia. Terus gali pengetahuan tentang Pancasila, terus remajakan, namun tetap junjung tinggi Pancasila dari 1 sampai 5, jangan pernah mau merubah ataupun jangan pernah mau berdiskusi bagaimana supaya Pancasila itu ditambah atau dikurangi. Itu dari saya. Jadi sudah ini deh ya Pancasila iya, ya dia sudah tidak pas bisa begitu. dikembangkan kembali. Baik. Harga mati. Saya ke Pangeran nih. Apa yang mau disampaikan Pangeran nih kepada generasi muda, kawan-kawan sejawat? Ya, jadi buat teman-teman generasi muda saat ini kita harus lebih menggalakkan Pancasila itu sendiri. Tidak hanya menghafal, tetapi kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita bisa mengaplikasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menuju Indonesia yang lebih bersatu dan akan lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pangeran, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan sukses nanti dialognya ya Pak ya di pertengahan Juni. Pemirsa, demikianlah Sumur Menyapa kali ini kita membahas bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita pegang terus Pancasila, kita pahami Pancasila, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Indonesia tetap semakin jaya. Saya Juli Julaiha Pulungan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.